beliau berada di tempat ini. Baik teman-teman, banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman ini, tapi di kesempatan ini ada satu yang ingin saya sampaikan, yaitu damai dengan ketidaksempurnaan. Sebagaimana kita tahu bahwa kita ini memiliki kekurangan-kekurangan, tapi juga kita ini memiliki kelebihan-kelebihan tentunya. Dan orang yang baik itu bukan berarti orang yang tidak memiliki kekurangan, karena manusia itu ya ada lebihnya juga, ada kurangnya juga. Kurangnya apa? Biasanya kurang itu ya sesuatu yang yang belum bisa tersempurnakan oleh usaha kita. Pada dasarnya kita ini bisa tersempurnakan karena kita adalah manusia sempurna yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki akal, pikiran, hati, pendengaran, penglihatan dan lain sebagainya, dan itu merupakan kesempurnaan tersendiri. Tetapi ada juga kita yang merasa tidak sempurna kehidupannya ini. Di antaranya adalah kok kita ini mau begini, tapi kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya kelebihan. Padahal sebenarnya orang yang baik itu bukan berarti orang yang memiliki segalanya. Orang yang hebat itu bukan berarti orang yang menguasai semuanya, tapi orang yang hebat adalah orang yang berusaha untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Adapun kekurangan, makanya kita adalah makhluk sosial. Kekurangan itu adalah bisa kita lengkapi dengan hadirnya teman-teman, hadirnya pasangan, hadirnya guru, hadirnya sebagai makhluk sosial lah ya. Kita ini akan bergantung, dan satu sama lain kita membutuhkan, satu sama lain kita saling melengkapi, dan itulah manusia yang menjadi makhluk sosial. Baik, kita ngobrol-ngobrol sedikit dengan dengan anak saya yang hebat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum tidur ini jam segini? Belum. Kenapa belum tidur? Gak mau aja. Gak mau ya. Sekarang jam berapa nih? Baru jam 9 ya? Sekitar jam 9. Setengah jam 9 lebih ya. Biasanya tidur jam berapa? 10. Jam 10. Ngapain dulu tuh kalau sebelum tidur? Ya biasa. Belajar dulu? Ya belajar dulu. Menghafal dulu? Menghafal, baca-baca. Baca-baca. Sedang menghafal sekarang? Sedang. Surat apa? Surat An-Naba. Surat An-Naba. Sudah hafal? Sedikit lagi sih. Sedikit lagi. Nah, belum semua ya? Ya. Berapa lama tuh kita menghafal tuh? Sekitar 7 ayatan lagi. 7 ayatan lagi terakhir. Oke, nanti kita coba terakhir ya. Nanti di terakhir kita coba berapa ayat yang bisa dibacakan. Asal dari Pandeglang. Awalnya sekolah di mana, Sari? Di SMP Negeri 1 Patia. SMP Negeri 1 Patia. Oh, negeri ya? Nah, sebelumnya tuh di SD. Sebelumnya di SD. SDN negeri. SDN Pasir Gadung 2, bukan negeri. Bukan negeri. Iya. Tapi SDN tadi. Iya. SDN negeri dong. Oh, SDN. Kalau SDN kan sekolah dasar negeri. Oh. Jadi dari SD ke SMP negeri. Terus dari SMP kemana dulu? SMP. Langsung ke sini? Iya, ke sini dulu. Langsung ke sini. Iya. Oke. Tujuannya mau apa? Mau cari ilmu. Cari ilmu ya. Pengalaman. Cari ilmu, pengalaman. Emang cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi tahu dong. Harus punya cita-cita. Ya, gantungkan cita-citamu setinggi langit, kata presiden pertama kita Soekarno. Cita-citanya kira-kira mau jadi apa emangnya, Sari? penceramah. Jadi penceramah. Wah, plus.
Cita-citanya mau jadi penceramah. Kenapa mau jadi penceramah? Ya karena apa ya? Menurut saya sederhana gitu. Bisa menyampaikan kebenaran, kebaikan. Juga bisa menyampaikan kepada orang lain yang tidak tahu gitu. Yang tidak tahu menjadi tahu. Iya. Gitu ya. Menyebarkan apa ya istilahnya, menyebarkan syariat Islam. Berdakwah lah ya. Iya, berdakwah. Gitu. Jadi ingin jadi penceramah ya, ingin jadi dai, Masya Allah. Itu adalah cita-cita yang luar biasa teman-teman sekalian. Kalian yang masih sekolah di SMP, di SD, di SMA, atau yang masih kuliah, ini jangan sampai bingung nih, cita-cita mau jadi apa, kita nggak punya cita-cita kan? Atau kebanyakan cita-cita itu pengen itu, akhirnya nggak jelas pengennya. Itu juga nggak bagus juga kan. Pengen ini pengen itu, mau ini mau itu, akhirnya nggak jelas pengennya, nggak jelas maunya gitu, akhirnya nggak jadi apa-apa. Nah itu salah juga ya. Nah, kita harus memiliki cita-cita, kita fokus untuk belajar bagaimana kita mencapai target tersebut gitu. Cita-cita itu penting karena dengannya maka kita akan berpacu untuk meraih cita-cita itu. Ya teman-teman yang masih berjuang untuk meraih masa depan, raihlah masa depan itu dengan sebaik-baiknya dan fokus untuk menuju kepadanya gitu. Jadi jangan tergoda oleh oleh hal-hal yang kira-kira menghambat ya. Jangan kebanyakan bermain, jangan kebanyakan main HP, jangan kebanyakan main PlayStation, kebanyakan nonton sinetron. Itu penghambat semua. Jadi kita fokus terhadap cita-cita itu. Sarif nih cita-citanya pengen jadi penceramah. Apa yang sudah Sarif persiapan untuk itu? Mental ya. Nyiapin mental. Apalagi kesiapan diri ya. Iya. Yang utama mental, ilmu lagi nyiapin juga. Baik, teman-teman sekalian, silakan teman-teman bertanya di komen di bawah ini, nanti akan saya jawab ya, atau akan saya upload kembali video setelahnya gitu, atau minimal kalau teman-teman misalnya komen di bawah, dan nanti kita akan coba jawabnya, bisa juga dengan video berikutnya atau bisa juga saya jawab langsung insya Allah nanti. Sarip sebelum di sini katanya pernah ngobong ya? Iya, pernah ngobong. Gimana tuh ceritanya? Teman-teman sekalian, ngobong itu bahasa Jawa Barat Banten, artinya dia di pondok pesantren. Jadi di Jawa Barat Banten ini bahasa pondok itu kobong. Kobong itu adalah sebenarnya kamar ya, kamar untuk tidur sendiri gitu. Jadi kamar tempat mencari ilmu. Jadi biasanya ada di pondok pesantren tradisional tuh kita ada kamar-kamarnya, itu disebut kobong nih. Kobong nomor 1, kobong nomor 2 nih. Jadi istilahnya itu ngobong. Ngobong ini sebenarnya istilahnya adalah nyantren dia itu ya, seperti itu. Jadi Sarif ini ternyata sebelumnya tuh juga pernah ngobong ya, pernah nyantren. Artinya memang kalau di Banten ya, di Banten itu banyak sekali kobong-kobong atau pengajian-pengajian ini biasanya di kobong. Jadi dia pulang ke rumah sebentar, kemudian dia ke kobong lagi. Kadang berangkat sekolah juga dari kobong juga, begitu ya? Iya. Nah, berangkat sekolah dari kobong. Coba cerita dong, bagaimana awalnya tuh kok bisa di kobong gitu? Awalnya itu Sarip itu bersama teman-teman mengaji ke Ustadz Kamsa, itu Ustadz guru saya. Waktu itu saya mengaji sama teman-teman semuanya. Ngaji kalong ya? Iya, ngaji kalong.
Teman-teman, Malam saya ngaji. kasih tahu dulu, ngaji kalong itu ngaji gimana? Ngaji apa ya ngaji kalong itu kalau di Banten? Berangkat jualan gitu ya. Jadi berangkat dari rumah pulang ke rumah ya. Ya, Iya. jadi ngajinya kalong gitu ya. Jadi kalau kalong kan malam ya. Kalong itu malam. Jadi dia mau menjelang maghrib, dia berangkat dari rumah ke Kobong, menjelang pagi dia pulang ke rumah. Nah, itu makanya disebutnya santri kalong gitu. Nah, gimana? Waktu itu saya ngaji sama teman-teman. Udah lama saya itu sebenarnya dulu nggak bisa baca Quran. Nggak bisa baca Quran. Kayak kata saya kebita apa itu ya bahasa Jakartanya, suka gitu ya. Gimana caranya saya itu bisa baca Quran? Teman-teman semuanya udah pinter itu, udah baca Kok Quran. orang bisa ya baca Quran gitu Iya, ya? saya aneh tuh. Saya memperdalam terus kata abah saya, suruh saya mengaji ke teman anaknya. Teman anak abah. Abah saya mempunyai teman dan temannya itu mempunyai anaknya itu Udah bisa ngaji. iya mengajarin ngaji. Jadi guru ngaji. Saya Guru ngaji. suruh ke sana tuh. Itu masih satu kampung. Iya, satu kampung. Saya ke sana tuh belajar ngaji tuh. Sedikit demi sedikit saya bisa mengenali yang namanya alif, ba, ta, semuanya saya kenali. Usia berapa belajar ngaji? Usia baru kelas berapa ya? 6, sekitaran umur 13 tahun lah. Kelas 6 SD, oke. Terus gimana? Sedikit sini mulai mengenali huruf hijaiyah, dan semakin kesini saya bisa membaca Al-Quran. Dan saya berpikir, oh juga gampang juga ya belajar Al-Quran itu, sebenarnya gampang. Kira saya itu sulit, tapi kalau dipelajari itu ternyata gampang ya. Gampang. Banyak orang yang beranggapan bahwa baca Al-Quran itu sulit tuh. Sebenarnya memang tidak sulit tuh. Kalau bahkan kalau Abi sendiri ya belajar Al-Quran tuh dulu malah nggak sengaja belajarnya tuh. Artinya nggak fokus belajar ya, memang istilahnya sampai main-main juga gitu loh. Istilahnya bisa. Hanya saja biasanya tuh orang nggak bisa itu ya penyakitnya satu, males. Ya. Gara-gara ini. Oke. Terus akhirnya Syarif itu kayak apa ya? Kayak Syarif ini kan udah bisa nih. Udah bisa baca Quran. Coba Syarif ini mau kembali lagi ke guru ngaji waktu pertama Syarif itu ngaji yang tidak bisa. Mau ke sana, mau samperin bapak tuh teman-teman, malah teman-temannya yang satu yang ini sudah berangkat pesantren ke sana, yang ini ke sana, ke sini, ke sana. Udah pada nggak ada. Iya, udah nggak ada itu. Mau Syarif mau ngaji ke guru itu cuma sendiri, jadi gak ada temannya. Sudahlah Syarif waktu itu nggak ngaji, lalu di rumah saja. Iya, di rumah saja. Waktu itu ada teman-teman sih sekolah, dia ngajak, ayo Rip, katanya ngaji sama saya, ada di sana dekat kampung saya. Saya ikuti dia yang ngajak Syarif. Pas waktu itu, oh ini mah kayak kampung ya. Pertama kali situ itu Syarif pengen di sini kayak Syarif katanya. Syarif pulang bebeja ke Abah, di Losen ke Abah, Losen berangkat jadi itu bebeja karena guru ngajina kan ustad. Boleh Ya boleh. Bayar nggak tuh? Waktu itu sih sempat ngamplop Abah, ngamplop bawa beas dan uang jajan. Artinya emang kita datang ke situ mau ngaji aja gitu ya? Iya, mau ngaji. Jauh nggak sih dari kampung? Dekat segitu masih dekat. Oh, dekat. Ya jauh. Setelah itu kan Syarif masih sekolah SMP tuh. Oh, masih sekolah. Iya, Kelas berapa waktu itu? Kelas 1.
Waktu satu ngobong SMP. itu kelas 1 SMP. Ya, waktu itu Sarip kalau mau sekolah itu harus ngeliwat dulu. Ngeliwat kastrol. Apa namanya yang pakai kuali itu ya, kastrol itu ya. Ngeliwat dulu. Pagi-pagi masak tuh. Sama teman-teman. Udah pulang sekolah, ngeliwat lagi. Jadi kalau kita mau makan masak sendiri ya? Iya, masak sendiri. Terus gimana tuh? Jadi pagi-pagi kita sekolah jam berapa sekolah? Sekolah jam 7. Sekolah jam 7. Bangun jam berapa bangun pagi? Kadang-kadang jam setengah 5, jam 5 itu. Setengah 5, jam 5 subuh ya. Itu bangun. Malam Senin itu kadang-kadang jam 3 sambil sahur, puasa, saum. Senin sama Kamis. Jarang Kamis, saum. Oke. Dan berapa lama tuh di situ? Sampai lulus SMP atau gimana? Lulus SMP tuh, tapi Saripnya doang itu ngajina. Maksudnya? Itu kalau teman-teman itu sih ngajinya itu semangat banget. Kalau Sarip itu banyak kesini kesananya. karena mungkin di kampung. Kampung sendiri. Ya, karena ke bawah-bawah sama itu teman-teman. Ada berapa teman-temannya waktu itu? Ada 6. Iya. Dia ngaji aja di Gobong itu. Iya. Ngaji amil, ngaji apa? Apa saja sih yang dipelajari kalau di tempat kayak gitu? Amil. Apa tuh amil tuh? Amil itu sebuah kitab. Apa ya? Kitab ya? Iya, kitab. Contohin dong yang kayak gimana misalnya isinya. Iklam annala amila fi nahwi mi'atu amilin urang siring satu hunesa kamin dal ilmu nahwi ku 100 amil. Oh kayak gitu. Itu ya. Kesananya itu ilmu nahu kali ya? Iya, ilmu. Oke. Terus apa lagi pelajarannya? Sapina, kalau Sapina itu Sapina apa itu ya? Apa ya? Ilmu tentang apa itu? Kalau Sapina apa? Sapinatun Najah. Sapinatun Najah itu ilmu fikih ya? Iya. Ilmu fikih yang tentang toharo, wudu, sholat, haji, zakat yang kayak gitu ya? Baik, apalagi? Taklimul muta'alim. Tamat nggak tuh ngaji taklimul muta'alim? Enggak. Teman-teman semuanya tamat. Ya, oke. Nanti di sini kita kita coba ya. Kita coba bicarain khusus tuh tentang taklimul muta'alim biar teman-teman yang lain tahu ya. Kita buka lagi kitab Taklimul Muta'alim, apa saja sih bab-babnya, apa saja yang bisa dipelajari biar teman-teman subscriber nih tahu. Terus apa lagi? Tadi udah Amil, Sapinatun Najah, Taklimul Muta'alim, apa lagi? Tijan? Enggak. Jurumiyah, matan jurumiyah ya. Matan jurumiyah itu ilmu nahu juga. Apalagi? Masih banyak sih, tapi Saripnya itu yang ngedul kata. Saripnya ngedul. Apa sih yang dikuasai? Enggak. Yang dikuasai apa coba? Yang dikuasai. Indoni intaskun wali koblari. Apa itu? Enggak. Ya, Alfia. Alfia yang kayak gimana tuh? Masih ingat nggak coba Alfia tuh yang kayak gimana? Nggak hafal semua. Alfia Ibnu Malik. Iya. Yang qala Muhammadun huwa maliki. Itu ya. Apa itu? Itu Alfia Ibnu Malik itu ilmu nahu juga ya, nadumul nahu juga. Nah itu biasanya itu di atas jurumiyah ya. Apalagi Imriti? Enggak. Kalau udah ke Alfia itu udah loncat sebenarnya. Saripnya doang. Nyesel saripnya juga. Oke. Terus bekalnya gimana bekalnya?
Ya nambah sih, beras nambah, Jadi dianterin beras. salibnya yang pulang, yang Oh, salibnya yang pulang, ya, pulang ke rumah. Itu berapa lama? Berapa bulan sekali pulang? kira-kira seminggu lah, seminggu pulang. Seminggu pulang. Seminggu di Kobong pulang gitu ya. Berapa habisnya tuh beras tuh dalam seminggu? Dalam seminggu kira-kira berapa liter ya? 10 sekarang. 10 liter. Nggak nyampe kali ya, Mas, 10 liter. Nggak nyampe. Nyampe 10 liter. Kalau sebulan berarti 40 liter. Nggak nyampe lah. Enggak. Kadang-kadang berapa ya? 5 liter 5 liter paling ya. juga. Kadang cukup, kadang enggak. Mungkin kalau di Kobong kan biasanya kadang-kadang siapa yang nggak masak itu makan bareng-bareng ya. Iya. Gitu. Ya. Jadi begitu teman-teman, apa namanya, Sarip nih cerita bahwa masa ketika mencari ilmu di pondok. Itu sambil sekolah ya, Bro? Iya, sambil sekolah. Yang nyekolahin siapa? Ayah sama mama. Yang nyekolahin dari Iya. ayah sama mama ya. Masih ada orang tua? Ada. Masih bersatu? Enggak, udah enggak. Oh, udah enggak bersatu. Ya. Baik teman-teman, itu dia. Jadi memang kehidupan ini, apapun yang kita inginkan, apapun yang terjadi pada diri kita, pada dasarnya tuh adalah keputusan kita, bukan takdir Allah. Kita mau pintar, ya kita harus belajar. Kita mau kaya, ya harus cari duit. Ya, kita mau tidur, ya harus ya harus pergi tidur, kira-kira kayak gitu. Kita lapar, ya harus makan. Ya. Jangan menyerah kepada takdir. Takdir itu kan bisa ada yang takdir yang kauni, ada yang takdir yang ikhtiari, yang bisa diikhtiarkan, bisa dirubah gitu. Jadi kalau kita berhasil itu bukan takdir, tapi karena usaha kita. Karena Allah sudah memberikan takdirnya kepada kita, yaitu apa? Akal yang sempurna, akal yang sehat, jiwa raga yang sehat, kemudian keinginan, kemudian hawa nafsu dan lain sebagainya. Itu. Dan apa namanya? Ya, saya kutip ini salah satu buku yang pernah mempengaruhi kehidupan saya. Don't sweat the small stuff. Jangan mempermasalahkan masalah-masalah kecil. Salah satunya adalah berdamai dengan ketidaksempurnaan. Kebutuhan untuk menjadi sempurna dan keinginan untuk mendapatkan ketenangan batin memang merupakan dua hal yang saling bertentangan. Bila kita terikat untuk mendapatkan sesuatu dengan cara tertentu, bukan menerima yang sudah ada. Artinya kita sudah kalah dalam pertempuran, bukan merasa puas dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Kita terpaku pada kekurangan sesuatu hal dan keinginan untuk memperbaikinya. Bila kita selalu berpikir ada yang kurang, artinya kita selalu kecewa dan tidak puas. Ya begitu, nggak ada syukurnya. Kalau kita berpikir kurang aja terus, ya gitulah, nggak ada syukurnya kita. Kita punya duit 1.000, pengen 10.000 karena kurang. Ketika kita punya duit 10.000, pengen 100.000, masih kurang juga, pengennya 1 juta, masih kurang juga, pengennya 10 juta, masih kurang juga, pengennya 1 miliar. Begitu seterusnya. Kita berapa miliar pun punya, kita akan tetap pengen apa? Pengen nambah gitu, karena kita selalu mempermasalahkan ketidaksempurnaan, ya nggak ada syukurnya. Kemudian ketika kita memiliki sepeda, kita ingin motor, nggak bersyukur. Ketika kita punya motor, pengen mobil. Ketika kita pengen mobil, pengen yang mewah mobilnya, ya kan? Itu loh. Setelah yang mewah, pengen helikopter, begitu seterusnya gitu. Jadi keinginan itu tidak ada batasnya.
kita bukan tidak boleh memiliki keinginan, tapi kita harus mengendalikan keinginan itu, karena hidup kita ini disempurnakan oleh akal kita, bukan disempurnakan oleh mengabulkan seluruh keinginan hawa nafsu, ya. Apakah itu hubungannya dengan diri kita sendiri? Lemari pakaian yang acak-acakan, goresan di mobil kita, prestasi yang tidak sempurna, kelebihan berat badan, itu semua bikin pusing kita. Sikap untuk selalu meributkan ketidaksempurnaan akan menjauhkan kita dari tujuan kita untuk menjadi orang baik dan lemah lembut. Lihat orang yang selalu mengejar keinginan, ya, dengan membabi buta, maksudnya bukan tidak boleh mengejar keinginan, tapi mengejar keinginan dengan membabi buta, meninggalkan Tuhan, lupa akan kewajiban kita. Itu akan lupa segalanya, dan itu akan akan menjadi orang yang kasar, akan menjadi orang yang jauh dari lembah lembut, akan menjadi orang yang tidak berakhlak, tidak beretika. Karena apa? Dia akan menghalalkan segala cara, dan ini yang berbahaya bagi kita jika kita terus mengikuti merasa tidak sempurna. Ingat, hidup kita ini sudah sempurna. Hidup kita ini sudah hebat. Bekal yang Allah berikan kepada kita berupa apa? Coba deh. Berupa akal, pikiran, hati, kemudian apa lagi? Ya, kemampuan kita untuk melihat, kemampuan kita untuk mendengar, kemampuan kita untuk bergerak dan lain sebagainya. Itu harusnya penuh dengan apa? Harusnya penuh dengan syukur. Betul sekali. Harusnya penuh dengan syukur. Dengan bersyukur kita akan tambah. Dengan bersyukur kita akan tambah. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka kami pasti akan tambah nikmat kami kepada engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian ingkar, kalau kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, ini terkait dengan azab ini nih, ya. Rasa syukur itu akan membuat kita tenang. Rasa syukur itu akan membuat kita mampu. Rasa syukur itu akan membuat kita bahagia. Rasa syukur itu akan membuat kita memiliki kesakinahan di dalam hati. Tapi rasa ingkar, rasa kufur, ya, itu akan menjauhkan kita dari kebahagiaan sejati, akan menjauhkan kita dari ketenangan batin, kesakinahan di dalam kolbu, itu akan jauh dari kita. Oleh karena itu, ketika kita tidak bersyukur, kemudian menemukan diri kita ini selalu tidak tenang, selalu tidak memiliki kesakinahan, itu sudah adab dari Allah, sudah azab, ya. Sudah azab itu dari Allah, bukan adab, azab. Kalau adab itu budi pekerti, ya. Sudah azab itu dari Allah. Jadi inna azabi lasadid. Azabnya di akhirat juga nanti akan menemukan kita sebagai siksa dari Allah. Di dunia pun akan kita kena siksa. Apa siksanya di dunia? Hati kita tidak tenang. Hati kita tidak tenang, kemudian penuh dengan penyesalan, penuh dengan ketidaksempurnaan, kemudian tidak bisa mengendalikan emosi, hawa nafsu dan lain sebagainya. Itu kan sudah siksaan sebenarnya, ya. Jadi teman-teman sekalian, dalam pembicaraan ini kita satu hal yang ingin saya sampaikan, yaitu berdamailah dengan ketidaksempurnaan. Karena hidup kita memang harus disempurnakan dengan apa? Dengan ikhtiar, gerak, usaha, ya. Syukur. Kita lejitkan potensi yang ada di dalam diri kita. Bukan begitu? Syarif, ya. Syarif akan tetap melanjutkan cita-cita. Syarif akan berusaha untuk melanjutkan cita-cita, bersyukur, bersabar, ya. Nah, jadi insya Allah cita-cita kita akan tercapai.
Baik, ada yang ingin disampaikan? Coba sama teman-teman, silakan. Untuk teman-teman yang lagi tolabul ilmi, yang mengobong, Yang dikobong, santri, ya. yang sekolah dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk kalian untuk semangat terus mencapai cita-cita kalian. Amin. Baik, teman-teman sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan untuk tayangan perdana di kesempatan sore hari ini. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini dan bantu perkembangannya. Kemudian like, share, and comment. Semoga teman-teman semua diberi